Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nuraini sebagai moderator dari diskusi pada hari ini dengan tema lato-lato sebaiknya dilarang atau dibiarkan. Di samping saya hari ini ada 3 pakar ahli. Yang pertama, Ibu Wils Anjani sebagai Ketua Perlindungan Anak, dan juga ada Ibu Meliza Sita Putri sebagai Guru Besar Fakultas Psikologi dan UGM, dan juga yang terakhir ada Profesor DRS Rizka Fahrudisa MBSC PhD Psikologi dari UGM, yaitu sebagai psikologi UGM. Permainan lato-lato yang populer di seluruh Indonesia mulai memunculkan kekhawatiran bagi para orang tua, sebab sudah ada beberapa kasus anak yang terluka karena permainan lato-lato. Berdasarkan laporan di detik.com pada Selasa 10 Januari lalu, seorang anak perempuan berusia 5 tahun asal Kabupaten Sukabumi dilarikan ke rumah sakit gara-gara luka sobek pada bagian bibirnya karena terkena lato-lato. Penyebabnya bukan secara langsung terkena lato-lato saat dirinya bermain, melainkan akibat dirinya terdorong saat bermain, lalu bibirnya terkena lato-lato. Kemudian di Kalimantan Barat, ada seorang bocah SD berinisial AN yang diketahui mengalami luka parah pada matanya akibat mainan lato-lato. Kejadian ini bermula saat bocah tersebut bermain lato-lato lalu pecah hingga serpihannya mengenai mata AN. Sampainya di rumah, matanya sudah memerah dan langsung dibawa ke rumah sakit dan menjalani operasi. Penglihatannya juga tampak kabur. Dan di sini saya akan bertanya kepada Profesor DRS Rizka Fahrudisa sebagai psikolog dari UGM, apakah ada sisi positif bermain dari lato-lato? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan beberapa gagasan yang menurut saya ada dampak positif dan ada dampak buruk pada permainan lato-lato. Menurut saya, lato-lato ini adalah mainan yang dari dulu namun sekarang lagi naik puncak. Nah, ini menjadikan permainan tersebut viral, bahkan dimainkan oleh seluruh anak hampir di seluruh Indonesia khususnya. Nah, menyikapi banyaknya anak yang bermain lato-lato ini, dan kita telah mendengar bahwasanya ada berita sampai terluka anak-anak itu bermain lato-lato. Ini menyebabkan adanya dampak buruk, di mana mainan lato-lato itu terbuat dari plastik ataupun bahan lainnya yang mungkin kalau terkena kulit itu akan sakit. Nah, itulah bahayanya. Dan banyaknya anak yang saking sukanya dengan permainan lato-lato ini menyebabkan dari satu anak ke anak lainnya ini bersemangat bermain lato-lato, sehingga dirinya lupa bahwa mainan ini bisa terkena area tubuh ataupun mata, tangan, atau lainnya, seperti pada kasus yang dibicarakan moderator pada sebelumnya. Namun di balik dampak negatif tersebut ada dampak positifnya, yakni kita bisa mengenal permainan dahulu dan juga kita bisa bermain menggunakan logika, karena dalam lato-lato tersebut ada prinsip logika di dalamnya. Kita bisa mengira-ngira antara yang bawah dengan atas itu bermainnya bagaimana. Nah, dari situlah pengembangan otak pada anak itu diperlukan juga di dalam lato-lato tersebut. Baik, terima kasih kepada Profesor DRS Rizka Fahrudisa. Ya, sama-sama. Kemudian saya akan bertanya kepada Ibu Wils Anjani sebagai Ketua Perlindungan Anak, apa peran penting orang tua saat anak bermain lato-lato? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait laporan lato-lato yang melukai anak-anak ketika memainkannya, untuk itu peran orang tua sangat dipentingkan. Peran orang tua harus ada. Bermain dengan aman harus diajarkan kepada anak. Aturan kapan main juga diajarkan kepada anak-anak, seperti halnya ketika bermain HP, agar tidak mengganggu lingkungannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Wils Anjani. Kemudian
ketika bermain lato-lato, apakah lato-lato ini perlu dilarang? Untuk keamanan anak-anak, saya persilahkan kepada Guru Besar Fakultas Psikologi dari UGM, Ibu Meliza Halista Putri. Persilahkan. Baik, menurut pendapat saya terkait isu sekolah melarang lato-lato, Guru Besar Fakultas Psikologi saya ini kurang setuju sebab sekolah memiliki peran untuk memberikan pengertian pada siswanya akan aturan dan cara bermain lato-lato yang baik dan aman dan tidak mengganggu lingkungan. Menurut saya, sekolah justru bisa menjadi fasilitator bagi anak-anak dalam menyalurkan hobi bermain lato-lato. Misalnya, dengan menyelenggarakan lomba lato-lato yang tidak hanya sebagai sarana menampung hobi, tapi juga mengajarkan bagaimana bermain secara jujur dan sportif. Sekolah mengingatkan bukan hanya sekadar melarang, karena berbahaya atau membiarkannya saja, namun anak-anak diingatkan bahaya lato-lato bagi diri sendiri dan orang lain serta kapan bisa bermain biar peka terhadap lingkungan dan tuturnya. Itu sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Meliza Halista Putri. Dan di sini juga ada tips bermain lato-lato yang aman dikutip dari Instagram Diskominfo Jateng. Yang pertama adalah pilih tempat bermain yang luas dan juga terbuka. Pastikan tidak saling berdekatan dengan orang lain, kemudian gunakan tali yang tidak terlalu panjang, dan pastikan untuk memasang dan mengikat bola dengan kencang agar tidak terlepas saat digunakan, dan jaga jarak aman dari anggota tubuh diri sendiri maupun orang lain. Perhatikan kecepatan arah gerak bola dan selalu waspada terhadap bola yang melesat. Saat bermain lato-lato, usahakan jangan terlalu dekat dengan wajah. Hal ini dilakukan agar aman dan terhindar dari pantulan benturan antar bola. Kesimpulan yang dapat diambil adalah lato-lato memiliki sisi positif dan juga sisi negatif, dan untuk itu peran orang tua sangat penting dalam maksudnya saat anak-anak bermain lato-lato. Gak pas. Tutup. Ses dulu. Ya Allah. Saya Fauzan. Dan juga lato-lato. Dan di sini juga dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian murid. Salam.